Bayangkan, seorang raja yang begitu berkuasa, dihormati rakyat, dimanjakan oleh dunia. Ia memilih pakaian terbaik, tunggangan termegah, dikawal pasukan gagah. Namun, di puncak kesombongan dan keangkuhannya, datanglah seseorang yang lusuh dan sederhana, membawa kabar yang tak pernah ia bayangkan. Kabar itu bukan dari manusia, tapi dari alam yang lain. Kabar tentang akhir yang tak bisa ditawar, tak bisa ditunda. Dan di sisi lain, seorang mukmin yang sederhana, bersahaja. Saat sosok yang sama menghampirinya, ia tersenyum tenang, bahkan menyambutnya dengan rindu. Apa yang membedakan keduanya? Dan bagaimana akhir hidup mereka begitu kontras? Nah, di video kali ini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah tentang dua manusia, satu sombong, satu beriman, yang keduanya berjumpa dengan malaikat maut. Kisah ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah jiwa. Siapakah sebenarnya yang lebih mulia di sisi Allah? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita tercinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, seorang tokoh hikmah yang banyak meriwayatkan kisah-kisah penuh pelajaran. Disebutkan sebuah peristiwa yang menggambarkan betapa maut datang tanpa bisa ditawar dan bagaimana kesombongan manusia bisa runtuh dalam sekejap ketika ajal tiba. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja yang memiliki kekuasaan besar dan wilayah kekuasaan yang luas. Suatu hari, raja itu memutuskan untuk mengunjungi salah satu daerah kekuasaannya yang jauh di sana. Maka ia memerintahkan para pelayannya untuk membawakan pakaian-pakaian terbaik dari istana agar ia bisa memilih mana yang paling layak dikenakan dalam perjalanan agung itu. Satu persatu pakaian mewah disuguhkan di hadapannya, jubah-jubah bersulam emas, kain-kain mahal dari negeri jauh, dan pakaian kebesaran penuh kemegahan. Namun raja menolak semuanya. Ia merasa tidak ada satu pun yang cukup layak untuk dikenakan oleh dirinya, sang penguasa besar. Sampai akhirnya, setelah melalui banyak penolakan, dipilihnya satu pakaian yang ia rasa paling cocok, paling mewah, paling menggambarkan kebesarannya. Ia mengenakannya dengan rasa puas dan bangga. Tak berhenti di situ, ia pun meminta agar disiapkan hewan tunggangan terbaik. Para pelayan bergegas menghadirkan kuda-kuda pilihan, hewan-hewan yang gagah dan terlatih. Tapi lagi-lagi, sang raja menolak satu demi satu. Sampai akhirnya, seekor kuda megah dengan pelana berhias permata menarik perhatiannya. Itulah yang ia pilih. Ia naik ke atas punggungnya dengan penuh percaya diri. Namun di saat itulah, iblis menyusup. Ia datang dan meniupkan bisikan kesombongan ke dalam lubang hidung sang raja, menyalakan api keangkuhan dalam dadanya. Seketika, sang raja berubah. Ia memandang rendah siapapun di sekelilingnya. Dengan dada membusung, kepala terangkat tinggi, dan sorot mata yang memandang dunia dengan congkak, ia mulai melakukan perjalanannya. Ia tak sendirian, puluhan pasukan berkuda mengiringinya, membentuk barisan yang memancarkan kekuasaan dan kemegahan. Rakyat menunduk, tak berani mengangkat wajah. Sang raja melewati jalanan dengan langkah penuh kebanggaan, seolah dunia berada dalam genggamannya. Namun, di tengah perjalanan yang penuh keangkuhan itu, tiba-tiba muncullah seorang lelaki berpakaian lusuh. Tubuhnya berdebu, wajahnya tak terurus, matanya menyimpan keseriusan yang dalam. Ia berdiri di hadapan raja, mengangkat tangan dan mengucapkan salam dengan penuh kerendahan. Tapi sang raja tidak menggubrisnya, tidak dijawabnya salam itu. Bahkan sekadar menoleh pun ia enggan. Ia menganggap orang itu tidak pantas diberi perhatian, terlalu hina untuk diajak bicara. Lelaki itu lalu berkata dengan suara yang datar namun dalam, "Aku membawa urusan penting denganmu." Sang raja tetap diam, mengabaikan. Seolah-olah suara itu hanyalah desir angin yang tidak perlu didengar. Tapi lelaki itu tak menyerah. Ia maju dan menggenggam tali kekang kuda sang raja. Raja pun murka.
"Lepaskan. Siapa kamu berani menyentuh kudaku? Belum pernah ada manusia seberani ini terhadapku." Namun lelaki itu menatapnya tanpa gentar. "Aku berkata, aku punya urusan penting denganmu," ujarnya lagi. Tenang namun tegas. Sang raja mulai menahan amarahnya dan berkata dengan nada tinggi, "Kalau memang ada urusan, tunggulah sampai aku turun dari kudaku." Tapi lelaki itu menggeleng perlahan, dan ucapannya berikutnya membuat suasana berubah mencekam. "Tidak, urusan ini harus diselesaikan sekarang, saat ini juga." Karena terus didesak, wajah sang raja mulai berubah. Guratan ketidaknyamanan tampak di wajahnya. Ia merasa martabatnya dilecehkan, tapi sekaligus merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari lelaki lusuh itu. Maka, dengan nada kesal namun mulai melemah, sang raja berkata, "Baiklah, apa sebenarnya keperluanmu? Katakan dengan segera." Lelaki itu mendekat. Suaranya menjadi lembut, hampir seperti bisikan. "Keperluan ini sangat penting, dan hanya bisa kusampaikan langsung ke telingamu," katanya dengan nada yang tak bisa ditawar. Sang raja, yang biasanya tak membiarkan siapapun mendekatinya tanpa izin, kini merasa terpaksa menurut. Entah mengapa, hatinya terasa ditekan oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dengan pelan, ia mencondongkan tubuh, mendekatkan telinga ke arah lelaki itu. Dan di detik itu, lelaki itu membisikkan satu kalimat yang seketika menghancurkan dunia sang raja. "Aku adalah malaikat maut." Dunia sang raja seolah runtuh dalam sekejap. Wajahnya yang tadi bersinar oleh kesombongan, kini berubah pucat pasi, seperti hilang seluruh darahnya. Tubuhnya gemetar, dan lidahnya mulai gagap. Ia mencoba bicara, namun hanya suara parau yang keluar. Apa, kau? Malaikat maut," gumamnya, nyaris tak terdengar. Ketakutan kini menyergap seluruh dirinya. Ia tahu tak ada yang bisa menawar takdir jika malaikat maut sudah datang menjemput. Namun, dalam kepanikannya, ia mencoba memohon. "Berikan aku waktu," katanya dengan suara memelas. "Izinkan aku pergi terlebih dahulu melihat tanah milikku. Hanya sebentar. Aku berjanji akan kembali. Lalu, engkau boleh mengambil nyawaku." Namun malaikat maut menggeleng. Wajahnya tenang, namun penuh kepastian. "Tidak, demi Allah, engkau tidak akan pernah melihat tanah milikmu itu lagi." Sang raja semakin panik. Ia mencoba bernegosiasi dengan nada lebih tinggi, lebih putus asa. "Kalau begitu, izinkan aku pulang ke rumah. Biarkan aku bertemu keluargaku, hanya untuk menyelesaikan satu urusan terakhir yang belum selesai. Hanya sebentar saja." Malaikat maut kembali menggeleng, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. "Tidak, demi Allah, engkau tidak akan pernah melihat keluargamu lagi." Seketika itu juga tanpa aba-aba, tanpa waktu bersiap, malaikat maut pun menjalankan tugasnya. Dengan kehendak Allah, ruh sang raja yang begitu angkuh ditarik dari jasadnya. Tak ada yang bisa melawan, tak ada yang bisa menolak. Tubuhnya langsung lemas, jatuh terhempas dari atas kuda megahnya. Tersungkur keras ke tanah seperti sepotong kayu kering yang tak bernyawa. Pasukan dan rakyat yang menyaksikan hanya bisa terpana, membeku dalam keheningan yang mencekam. Sosok yang tadi begitu gagah, begitu perkasa, begitu sombong, kini hanya jasad tak bernyawa, terbujur kaku, ditinggalkan oleh ruhnya yang sudah dijemput oleh malaikat maut. Begitulah akhir seorang pendurhaka yang tak pernah mempersiapkan dirinya untuk pertemuan dengan Sang Pencipta. Dibelai dunia, namun dibutakan olehnya. Diangkat derajat oleh manusia, tapi dijatuhkan oleh kematian yang tak bisa ditolak kedatangannya. Al-Jariri, seorang ahli hikmah yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketajamannya dalam menangkap pelajaran dari kisah-kisah ruhani, pernah menceritakan sebuah peristiwa yang sangat berbeda dari kisah sang raja durhaka. Kali ini, tokohnya adalah seorang hamba mukmin, seorang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, yang hidupnya senantiasa disinari oleh iman, dan yang hari-harinya dilalui dengan rindu mendalam untuk bertemu dengan Sang Khalik. Dikisahkan,
Malaikat maut kembali datang ke bumi, tapi bukan dalam rupa menggetarkan seperti petir yang menyambar, tidak. Ia datang dengan menjelma sebagai sosok laki-laki sederhana, berpakaian lusuh, tubuh tampak lelah, dan wajahnya tenang. Begitu sampai di hadapan hamba itu, sang malaikat mengucapkan salam dengan penuh kelembutan, "Assalamualaikum." Dan si mukmin, dengan senyum yang teduh dan wajah bersinar cahaya iman, menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Tanpa menunjukkan gelagat aneh, sang malaikat berkata, "Saya datang membawa satu keperluan penting untukmu." Dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut, si mukmin menjawab, "Silakan, mari ke sini. Katakan apa yang engkau perlukan dariku." Namun sang malaikat berkata lirih, "Apa yang akan kusampaikan hanya untuk telingamu saja. Ini adalah rahasia antara kita berdua." Maka si mukmin pun mendekat. Ia tundukkan kepalanya ke arah lelaki asing itu, tanpa curiga, tanpa gentar. Dan di sanalah, dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, sang malaikat berkata, "Aku adalah malaikat maut." Bukannya terkejut, bukannya lari atau gemetar, wajah si mukmin justru berseri, matanya berkaca-kaca. Senyum haru merekah di bibirnya. Dengan suara bergetar oleh rasa bahagia, ia berkata, selamat datang, wahai kekasih yang telah lama pergi dan yang selalu aku nantikan. Demi Allah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang kehadirannya lebih aku rindukan daripada dirimu." Kata-katanya bukan basa-basi. Itu keluar dari lubuk hati yang begitu dalam, dari seorang hamba yang selama ini menjalani hidup bukan untuk dunia, tapi untuk pertemuan dengan Tuhannya. Mendengar sambutan luar biasa itu, malaikat maut pun berkata, "Kalau begitu, silakan. Aku diberi izin untuk menunggumu menyelesaikan semua urusan yang hendak kau lakukan hari ini." Namun, hamba mukmin itu hanya menggeleng perlahan. "Tidak ada keperluan yang lebih penting bagiku sekarang, dan tidak ada yang lebih aku cintai selain keinginanku untuk segera bertemu dengan Allah." Sang malaikat pun tersenyum. Ia tahu, ini bukan manusia biasa. Ia adalah jiwa yang telah lama siap, jiwa yang tidak dibutakan oleh dunia, jiwa yang menjadikan ajal sebagai pertemuan yang dirindukan, bukan ditakuti. Lalu sang malaikat berkata, "Jika begitu, silakan engkau pilih. Dalam keadaan bagaimana aku harus mencabut nyawamu? Apakah engkau bisa melakukan itu?" tanya si mukmin. "Ya, aku memang diperintahkan untuk memberimu pilihan itu," jawab sang malaikat. Dengan tenang dan penuh rasa harap, si mukmin menjawab, "Kalau begitu, izinkan aku mengambil air wudhu terlebih dahulu. Lalu aku akan mendirikan sholat. Dan saat aku berada dalam sujudku, cabutlah nyawaku, agar aku wafat dalam keadaan paling dekat dengan Tuhanku." "Baiklah," jawab malaikat maut penuh hormat. Lalu si mukmin pun beranjak. Ia berwudu dengan khusyuk seperti orang yang tahu bahwa ini adalah wudu terakhir dalam hidupnya. Ia berdiri di hadapan Allah dalam sholat yang mungkin paling khusyuk sepanjang hidupnya. Dan saat ia sujud, meletakkan wajahnya di bumi, simbol totalitas, kepasrahan kepada Sang Pencipta. Di saat itulah, dengan lembut dan penuh kasih, sang malaikat maut mencabut ruhnya. Ia wafat dalam keadaan bersujud. Ia wafat dalam keadaan paling dekat dengan Tuhannya. Dan sungguh tidak ada akhir yang lebih indah bagi seorang hamba mukmin daripada dijemput ajal dalam keadaan mencintai dan dirindukan oleh Yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Hidup ini hanyalah perjalanan sementara. Kekuasaan, harta, kehormatan, semua akan sirna ketika malaikat maut datang mengetuk pintu. Tak peduli seberapa megah tunggangan kita, seberapa indah pakaian kita, atau seberapa tinggi jabatan kita. Yang akan menentukan akhir kita adalah hati, amal, dan iman. Sang raja mati dalam keterkejutan, diseret tanpa sempat berpamitan, tapi sang mukmin wafat dalam sujud, setelah menyambut kematian dengan rindu. Lalu jika saat itu datang kepadamu hari ini,
Siapkah engkau menyambutnya? Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu merendah di hadapan Allah dan menyiapkan bekal terbaik untuk hari yang pasti akan datang. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak hati yang tersentuh dan sadar akan tujuan hidupnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.